Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran pertama hari Senin tanggal 27 Maret 2023 dengan judul yaitu Serangan Setan. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami akan belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat hari ini. Roh Kudus dapat mengurapi kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman dan mempraktekkan, menghidupkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema kita sepanjang satu kuartal ini yaitu 3 pekabaran kosmis. Dan di sepanjang satu minggu ini kita belajar tentang Yesus menang dan tentunya iblis kalah. Dan di hari Senin ini judul yaitu Serangan Setan. Kita bisa membaca ayat-ayatnya di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat 6 dan ayat yang ke-9, dan Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-25 sampai 27 dan ayat yang ke-32, dan Mazmur pasal yang kedua ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Nah, saudara-saudaraku, iblis yang dilambangkan dengan naga atau si ular tua berusaha menghancurkan Yesus ketika Yesus lahir di dunia ini. Dan iblis menyerang perempuan, yaitu jemaat Israel, ketika Yesus lahir. Perempuan itu melahirkan anak laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Iblis hendak membunuh Yesus melalui Herodes, dan iblis hendak menjatuhkan Yesus melalui 3 pencobaan. Namun Yesus menang dengan berkata, "Ada tertulis." Dalam kematian daripada Yesus, Yesus mengungkapkan betapa besar kasih-Nya dan membebaskan manusia dari penghukuman dosa. Dalam kebangkitannya sebagai imam besar yang hidup, Yesus membebaskan akan manusia dari kuasa dosa dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa. Yesus akan datang kembali dan akan menghancurkan akan iblis dan mendirikan akan kerajaannya di atas bumi atau di atas dunia ini. Inilah yang disimbolkan dengan gada besi. Kerajaan Yesus adalah kerajaan yang kuat. Kerajaan Yesus adalah kerajaan yang kekal dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Yesus menghadapi setiap godaan yang manusia alami, namun Dia atau Yesus selalu menang. Karena Yesus selalu bergantung kepada Allah Bapanya. Saudara-saudaraku, maksud saya bahwa iblis adalah musuh yang telah dikalahkan. Manusia juga dapat mengalahkan iblis. Saudara dan saya dapat mengalahkan akan iblis. Manusia menerima dengan iman apa yang Yesus telah lakukan bagi manusia. Saudara-saudaraku, utang dosa manusia dibatalkan dan dosa-dosa manusia diampuni oleh Kristus. Manusia sendiri sempurna di hadapan Bapa dan dibungkus dalam kebenaran Kristus.
kebenaran manusia tidak ada meskipun menuruti hukum Tuhan. Kebenaran manusia hanya dari Kristus melalui kepercayaan kepada Kristus. Jika manusia sudah diampuni, maka manusia tidak bisa lagi dituduh oleh iblis. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu Yesus melakukan akan serangan penuh terhadap kejahatan atau terhadap setan dan telah mengatasinya. Jika manusia menerima Yesus dengan iman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sama seperti Yesus walaupun dia hidup di dunia ini menghadapi akan serangan daripada iblis, tetapi dia menang. Kenapa? Oleh karena dia bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapanya yang di sorga. Sehingga dia tidak pernah kalah, tetapi dia terus menang. Dan bila mana saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, bila mana kita mau menang menghadapi akan serangan daripada setan atau iblis, maka kita harus bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, serangan setan, kita dapat menangkalnya, dapat menggunakan akan firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Sama seperti Kristus, dia menang oleh karena dia selalu berkata bahwa ada tertulis. Biarlah kita boleh hidup di dalam kebenaran, menang menghadapi setiap godaan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat kita, sehingga kita semakin sempurna di dalam iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita khususnya melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.